Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Winarto. Tim yang diberikan amanat oleh LP3HEW untuk mengadakan audiensi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri dalam rangka proses suksesi program pemerintah yang dalam hal ini adalah BPJPH untuk sertifikasi halal pelaku usaha di Desa Wisata Desa Karanglo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Baik, langsung kami masuk kepada poin intinya. Audiensi ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonogiri ini memiliki maksud. Nah, maksud dari audiensi ini apa? Yaitu melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di Kabupaten Wonogiri. Tujuan audiensi adalah meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMCI dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal self-declare secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal service. Untuk kita ketahui bersama bahwa BPJPH adalah badan yang setingkat dengan kementerian yang bertugas untuk mengurusi segala hal terkait dengan halal produk yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa target dari sertifikasi halal destinasi wisata ini? Yaitu 100% pelaku usaha mikro kecil yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober 2026. Jadi dalam undang-undang disebutkan, nanti akan kita bahas terkait undang-undangnya nomor berapa, itu bisa kita dalami lebih lanjut ya. Yang pasti sekarang ini kita paparkan dulu hal-hal yang bersifat prinsip dari audiensi ini. Lalu periode pelaksanaannya kapan? Periode pelaksanaan dilakukan mulai dari Desember tahun 2025 sampai Maret 2026, di mana seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026, maka program dinyatakan selesai. Artinya, jikalau sampai dengan Maret 2026 ini belum selesai, bisa diperpanjang demi mewujudkan wajib halal di Oktober 2026. Jadi masih ada waktu beberapa bulan. Berikut adalah surat mandat yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata kepada LP3H Edukasi Wakaf Indonesia yang berkedudukan pusat di Yogyakarta. Dapat kita baca di sana bahwa LP3HEW diberikan mandat untuk mengelola proses sertifikasi halal di 1.500 desa wisata di 15 provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu mengapa pelaksananya
dari sertifikasi halal desa wisata secara resmi ini ada LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Salah satu hal yang mempengaruhi itu adalah adanya piagam penghargaan yang diterima oleh Edukasi Wakaf Indonesia sebagai LPPH terbaik tahun 2025, sehingga bukan hal yang apa ya, bisa dibilang mustahil ketika Edukasi Wakaf Indonesia diberikan mandat untuk mengelola sebanyak ini, karena memang P3H EWI atau petugas dari pendamping produk halal yang dimiliki oleh Edukasi Wakaf Indonesia ini tersebar di seluruh Indonesia. Untuk kita ketahui bersama, dari bulan Agustus, September, dan Oktober LP3H EWI tahun 2025, itu LP3H EWI setelah dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi, itu mengelola 20 desa wisata dengan 438 pengajuan sehati. Sehati itu sertifikat halal gratis. Dan dari 438 pengajuan itu 418 sertifikat halalnya telah terbit. Dari sekian banyak yang diproses itu P3H EWI Sehati yang memperoleh sertifikat halal terbanyak dari 20 desa wisata yang telah dikelola itu. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Fauzi Alitrus yang berdomisili di Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan jumlah sertifikat halal yang terbit sebanyak 140. Kemudian yang kedua Bapak Aswin Sarjana Teknik yang berdomisili di Deli Serdang, Sumatera Utara dengan 53 sertifikat halal yang terbit. Yang ketiga adalah Ibu Sumiati yang berdomisili di Tanjung Pinang, Provinsi Riau dengan 20 sertifikat halal yang telah terbit. Lalu tahapan pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata ini seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan LP3H EWI yang di Kabupaten Wonogiri, fokusnya di Desa Karanglo, itu diberikan mandatnya kepada kami. Kemudian yang kedua adalah audiensi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten yang hari ini kita laksanakan. Kemudian sosialisasi sertifikasi halal self-declare dan reguler secara holistik kepada pelaku usaha di desa wisata. Kemudian monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Ini adalah contoh dari surat mandat yang diterima atau yang kami terima dari LP3H EWI. Kemudian bila ada pelaku usaha mikro kecil lainnya di Kabupaten Wonogiri yang perlu didampingi untuk mengadakan atau memproses sertifikasi halal, akan dilakukan dengan gratis oleh pendamping PPH EWI. Sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil di desa wisata mewujudkan destinasi wisata yang ramah muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Jadi di sini ada beberapa poin yang tersentuh langsung dari program ini, yaitu satu, desa wisata yang ramah muslim, sehingga karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka ketika beliau-beliau para wisatawan ini akan berkunjung, tidak perlu khawatir dengan fasilitas-fasilitas apakah ramah muslim atau tidak, karena ketika sudah mendapatkan sertifikat halal maka sudah barang tentu itu ramah muslim. Kemudian ketika kunjungan meningkat, maka pelaku usaha yang ada di desa wisata juga pasti akan meningkat kesejahteraannya, pendapatannya, sehingga ketika mereka meningkat omsetnya, otomatis pendapatan daerah juga akan meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara ini. Mohon izin untuk kami mengakhiri pemaparan ini, dan atas waktu yang diberikan kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.